Yang kita khawatirkan bukan perkara ini selesai, tapi sentimen masyarakat kemudian menjadi negatif dan sangat besar. Bukan hanya kemana-mana, sudah ada potensi kegaduhan itu. Maka saya minta pemerintah untuk turun tangan. Dan sampai sekarang saya katakan saya tidak gentar. Dari kisruh uang donasi kini berujung saling lapor ke polisi. Begitulah perseteruan yang terjadi antara pihak Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Dan yang patut disesalkan banyak orang, yakni pihak Agus Salim dianggap gemar melaporkan berbagai pihak yang dianggap berseberangan. Tak ayal, nama Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus pun kembali ramai dibicarakan. Ya, muncul tudingan semenjak Farhad Abbas menjadi kuasa hukum Agus, konflik uang donasi dengan Novi semakin tak terkendali dan hingga berbagai macam pihak juga terseret ke dalam pusaran kasus. Lantas, apa kata praktisi hukum Deo Lipa menanggapi polemik uang donasi yang berkepanjangan? Haruskah Agus mencabut kuasanya dan mengganti Farhad Abbas dengan pengacara lain? Lantaran Farhad Abbas dianggap terlalu dominan dalam menangani polemik uang donasi. Ini kan sebenarnya kasus sederhana ya. Ada banyak sekali kasus yang harganya 11 miliar, ada 100 miliar, ada bahkan sampai 1 triliun. Itu nggak ribet-ribet seperti kasus ini yang nilainya cuma 1,3 miliar pakai ukuran-ukuran angka ya, rupiah ya. Sebenarnya peran dominan supaya kasus ini cepat selesai ini adanya di wilayah pengacara. Kalau pengacara ini semakin menarik ya semakin bagus. Kita juga nanti sebagai masyarakat maupun netizen juga kan bisa belajar dari perkara-perkara model begini. Sampai pada titik jenuh. Perkara sudah jenuh akhirnya orang meninggalkan melihat perkara ini setelah tahu semuanya ya. Jadi perkara ini yang menentukan adalah kliennya dan pengacaranya, seberapa besar peran mereka memperpanjang persoalan ini. Tapi perkara ini juga punya nilai guna buat masyarakat untuk belajar sebenarnya. Jadi nggak bisa disalahkan perkara ini jadi panjang atau cepat selesai, nggak bisa dipersalahkan siapa-siapa. Tapi perannya ada, yaitu peran pengacara dan peran kliennya. Agus ganti pengacara, ya nggak perlu juga diganti pengacara. Uang dia udah sekian lama kan udah pas itu kan. Apalagi Agus juga menikmati dengan pengacaranya kan. Artinya Agus menikmati peran dari pengacaranya. Jadi kalau mau ganti pengacara, ya belum tentu lebih baik juga, belum tentu juga lebih buruk begitu. Jadi menjadi nggak efisien. Sebenarnya kan tinggal peran sebenarnya ini perkara sederhana. Kalau Agus bilang ini selesai cukup, saya udah nggak perlu lagi macam-macam, saya udah nggak perlu donasi, nggak perlu, kan selesai sebenarnya kan. Tapi karena Agus juga menikmati ini perkara, kemudian ada harapan juga, dibantu juga sama iming-iming harapan juga dari pengacaranya, tentunya ini perkara jalan terus. Tapi kalau untuk ganti pengacara, sama ujungnya, pengacara manapun juga, kalau kliennya juga maunya panjang ya panjang gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih siapa yang mau panjang, kliennya, si Agusnya atau si pengacaranya. Siapa tahu Agusnya sendiri yang pengen panjang ini kan. Jadi ganti pengacara pun kalau Agusnya nggak maunya panjang ya tetap aja jalannya panjang gitu. Kita juga nggak bisa cerna nih, ini kan sebenarnya perkara sederhana. Kalau terlalu dibela berlebihan juga nggak bagus juga. Yang kita khawatirkan bukan perkara ini selesai, tapi sentimen masyarakat kemudian menjadi negatif dan sangat besar terhadap si Agus begitu. Karena kalau salah menangani perkara ini tentunya akan timbul sentimen negatif begitu kan. Agus ini kan dari kemarin-kemarin sudah ada sentimen negatif dari netizen. Berbagai permasalahan yang menimpa Agus seperti tak kunjung menemui titik temu. Publik dibuat lelah melihat drama uang donasi yang diributkan Agus dan Novi.
Sementara itu, psikolog Auli Grashinta mengungkap jika kondisi kejiwaan Agus mengalami tekanan hebat, baik batinnya maupun fisiknya. Namun begitu, mengakhiri kasus harus dimulai dari kemauan diri sendiri, bukan kemauan orang lain. Setidaknya itulah yang diungkap psikolog. Jika Agus ingin mengakhiri perseteruannya dengan Novi, maka harus dibicarakan dengan kuasa hukumnya saat ini. Yang dikhawatirkan Agus tidak sadar sedang dimanfaatkan. Masalah ini menjadi ramai begitu ya, menjadi kemudian viral kan karena adanya kalau kita bisa sampaikan lahuan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak begitu ya, yang tadinya berbeda antara akad dengan apa yang dilakukan. Dan rasanya kalau kita bicara manusia ketika berbicara dengan uang begitu ya, memang biasanya disitulah sebenarnya kita bisa melihat kepribadian dari seseorang gitu. Artinya sebenarnya masalah ini bukan masalah yang cukup besar gitu yang bisa diselesaikan bersama antara kedua belah pihak, tetapi juga karena adanya unsur-unsur kepentingan-kepentingan lain yang akhirnya membuat masalah ini menjadi besar begitu. Nah, kalau dilihat apakah ada depresi dan tidak, yang pasti kedua belah pihak tentunya mengalami tekanan yang luar biasa begitu ya. Pertama, kalau dari sisi Agus begitu, sebenarnya dia secara psikologis mungkin masih mengalami kondisi-kondisi di mana dia harusnya recovery dulu dengan apa yang terjadi dalam dirinya begitu ya. Artinya dengan kasus dia, dengan kondisi dia tidak bisa melihat, kemudian kesedihannya, akhirnya dia tidak bisa bekerja, seharusnya ini diselesaikan terlebih dahulu secara psikologis gitu. Orang-orang dengan kepribadian yang cukup kuat gitu, orang-orang yang kepribadian cukup kuat ya, cukup tangguh gitu ya. Namun tentunya dengan masalah yang kemudian melebar ini, yang tadinya masalahnya adalah hubungan dengan Agus, tetapi ini melebar ke pribadinya dia, ke lebih kepada personal ya gitu, pribadinya, pekerjaannya, masa lalunya. Ini menjadi tekanan, ini tentu juga akan menjadikan potensi bagi Novi untuk kemudian tadi merasa tertekan, merasa depresi dan sebagainya. Yang pasti adalah di sini adanya campur tangan dari berbagai pihak yang sebenarnya tidak perlu. Itulah yang sebenarnya membuat kondisi keduanya menjadi semakin tertekan atau semakin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Sebenarnya itu sangat kembali kepada si Agus ya yang bersangkutan, karena sebenarnya ada kode etik dalam hubungan antara advokat dengan klien gitu ya, apalagi dari segi psikologis. Yang pertama adalah hubungan klien dengan advokat itu, yang pertama adalah bagi advokat itu dan klien itu harus punya kesetaraan posisi. Artinya klien meminta bantuan hukum kepada advokat dalam konteks hukum begitu. Bukan berarti klien kemudian mengikuti apa yang diminta oleh kuasa hukum sepenuhnya gitu ya, yang kemudian terus melebar kemana-mana gitu, di mana kuasa hukumnya juga memiliki masalah sendiri dengan orang lain gitu ya. Jadi harusnya ada kesetaraan gitu, di mana ada bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada klien, dan klien juga meminta advokat juga harus memahami posisi klien. Artinya ketika klien tidak boleh meminta atau menekan dari pengacaranya, tetapi pengacara juga tidak boleh melakukan hal yang sama terhadap klien. Jadi ada kesetaraan posisi. Itu sebenarnya adalah salah satu hal yang penting untuk dipahami oleh pihak pemberi kuasa dengan yang memberikan kuasa. Kemudian yang kedua adalah memang ada karakteristik kepribadian tertentu yang kemudian seharusnya kita sebagai klien itu bisa memilih ya, seperti kan ketemu kita ke dokter saja kan juga ada yang kita cocok dan kita tidak cocok ya begitu ya. Jadi karakter kepribadian ini sangat mempengaruhi hubungan antara klien dengan advokat gitu. Nah, ini harus juga klien mengetahui sebenarnya karakteristik dari lawyer itu seperti apa, dari advokat itu seperti apa gitu. Apakah itu sesuai dengan dirinya atau tidak gitu. Dan ketika dirasakan sudah tidak sesuai, maka dia berhak untuk mencabut kuasa begitu ya. Nah,
inilah tadi kenapa perlu kesetaraan tadi. Kalau kita setara, kita bisa memutuskan untuk melanjutkan. Tapi ketika tidak setara, artinya ada satu pihak yang merasa lebih superior daripada pihak yang lain. Ini menjadi kabur begitu ya, karakteristiknya tidak nyambung dan akhirnya tadi ada satu pihak yang merasa lebih dominan dari pihak yang lain gitu. Seharusnya tidak terjadi kelekatan yang berlebihan. Artinya hubungan antara lawyer dengan klien itu adalah hubungan profesional gitu. Jadi tidak melibatkan emosi, tidak melibatkan asumsi-asumsi atau opini-opini yang di luar kasus dan sebagainya. Jadi itu yang disebut sebagai hubungan profesional dan itu sudah diatur dalam kode etik hukum acara gitu. Jadi seharusnya itu sudah ada gitu kan. Dan yang terakhir adalah kompetensi interpersonal ya. Kompetensi interpersonal artinya di sini apakah si klien juga lebih mudah baper, apakah si klien ini paham betul hukum dan sebagainya, itu juga perlu diperhatikan. Kisruh uang donasi yang berlarut-larut membuat sejumlah kalangan ikut bicara, tidak terkecuali praktisi hukum Agustinus Nahak. Sebagai seorang pengacara, Agustinus Nahak memahami kisruh uang donasi yang diributkan Agus dan Novi yang memang pelik, lantaran adanya banyak pihak yang turut dalam kasus tersebut, sehingga ada banyak kepentingan. Tidak terkecuali keputusan yang diambil Novi yang lebih memilih walk out ketimbang berdamai. Menurutnya, ada ketidaksepahaman dalam draft perdamaian yang terjadi pada pihak Novi. Lantas, bagaimana baiknya untuk mengakhiri polemik uang donasi yang diributkan Agus dan Novi? Bukan hanya kemana-mana, sudah ada potensi kegaduhan gitu loh. Maka saya minta pemerintah untuk turun tangan untuk memfasilitasi dan memonitoring masalah Agus ini. Karena apa? Sudah kemana-mana, sudah melibatkan banyak orang, dan justru yang diperdebatkan adalah soal donasi, soal kemanusiaan. Nah ini yang kalau menurut saya udah salah pada tempatnya gitu. Kalau menurut saya kan ini kan kita bicara tentang para pihak. Novi udah memiliki penasihat hukum, Agus juga punya penasihat hukum. Harusnya yang kemarin mediasi itu adalah titik pertemuan di mana bisa dicarikan satu jalan tengah, satu solusi dan penyelesaian secara kekeluargaan. Karena kita bicara tentang kemanusiaan, kita bicara tentang sukarela, kita bicara tentang meringankan beban orang lain. Ini adalah falsafahnya adalah ketika seseorang memberikan donasi kepada yang membutuhkan atau meringankan beban orang lain, seperti orang sakit seperti Agus, seperti bencana dan lain sebagainya, itu sah dan itu boleh digunakan oleh pemakai donasi untuk kepentingan dia dan kepentingan yang lain. Boleh, karena itu sudah hak milik dia kalau uangnya sudah nyampe ke tangan dia gitu loh. Ya kalau menurut saya tergantung daripada klien, karena hubungan hukumnya si Agus sama lawyernya itu, dan itu pasti ada perjanjian-perjanjian yang mereka disepakati bersama yang kita tidak tahu karena itu kan rahasia daripada kantor hukum masing-masing gitu. Dan kerahasiaan klien itu sudah banyak melibatkan pihak. Dan yang kedua, kemarin mediasi itu kenapa gagal? Karena si Novi walk out, keluar dari ruang mediasi. Karena menurut saya ada permintaan-permintaan yang mungkin Novi tidak sepakat. Dan di dalam klausul perjanjian itu mungkin sebelumnya draftnya belum dibaca. Sehingga ketika di publik ditunjukkan, ya, lalu salah satu pihak tidak setuju, itu wajar. Kalau memang dia tidak sepakat karena belum ditandatangani. Dan tidak ada konsekuensi hukum. Kecuali sudah ditandatangani, disepakati, dia sepihak mundur daripada kesepakatan itu, atau wan prestasi, atau ingkar janji, atau dia tidak menjalankan sesuai dengan apa disepakati, itu ada konsekuensi hukumnya. Ya kalau misalnya perdata kan pasti ada, di situ kan di klausul pasti ada bahwa ada pihak yang misalnya lalai, pihak yang misalnya tidak taat terhadap perjanjian yang ada, atau pihak yang memang secara sepihak misalnya mencabut ya perjanjian itu sendiri, pasti ya bisa ada konsekuensi hukum lewat pengadilan perdata ya. Ya nggak apa-apa. Siapa mau bergabung tergantung kliennya. Kalau kliennya mau ada tambahan lawyer lagi silakan. Tidak ada masalah. Di kita pengacara itu kan mendampingi ya kan klien di dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Dan sampai sekarang saya katakan saya tidak gentar. Tanpa perlu saya memukul dada saya sampai berbunyi atau menginjak tanah sampai berbunyi. Dengan segala kerendahan hati, kami adalah pembela kaum yang lemah, bersama berdiri, maju, bertahan. Kalau perlu menyerang, kami siap untuk melawan kebatilan, melawan kezaliman. Dan kami adalah orang yang anti terhadap para selebritis, para orang-orang terkenal, orang besar yang mengecilkan orang-orang kecil. Ya, jadi
Farhad Abbas tidak akan mundur. Semua solusi permasalahan ini ada. Apabila donatur merasa uangnya harus dikembalikan, silahkan. Dan tolong donatur-donatur itu pakai otaknya, jangan pakai ototnya. Tapi itu digiring. Digiring oleh siapa? Oleh orang yang loyal NOP, digiring disuruh masuk jadi pengacara donatur. Itu jahat banget. Tanpa mereka sadari, Tuhan memperlihatkan kejahatan dan kebusukan hati mereka dengan adanya percakapan-percakapan mereka yang mereka lihat secara live. Itu yang saya lihat. Waduh, ini sangat kelewatan sekali. Orang yang mempekerjakan dirinya di bidang kemanusiaan tapi sangat tidak manusiawi. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya protes. Apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu. Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana. Kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Terus yang manfaat siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi tolonglah. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu wakil presiden atau presiden datangin rumahnya Agus, kayak presiden-presiden di luar negeri. Didatangin rumah orang miskin. Nggak ada sekat gitu. Karena bagaimana kita bisa membangun negara ini, menaikkan gaji guru, menaikkan gaji segala pegawai negeri, kalau masih orang buta ditelantarkan, orang buta diombang-ambingkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.